Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hidup di muka bumi ini dan hidup dalam keadaan Islam. Kemudian ya, teman-teman ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik kita coba membedah ya. Saya di sini mencoba membedah kitab ya yang berjudul Adabku Keseharianku ya, yang saya karang sendiri, yang tujuannya untuk berbagi saja kepada teman-teman semuanya ya. Di sini ada 3 jilid ya. Yang pertama ada 3 bab maksudnya. Yang pertama adab kepada Allah, kemudian yang kedua adab kepada Rasulullah SAW, dan yang ketiga yaitu adab kepada sesama sesama manusia. Ya. Kita langsung saja masuk ke adab yang pertama, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, yang harus kita lakukan pertama kali, ya, muallif mengatakan bahwasannya yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara definisi ya, jumhur ulama mengatakan bahwasannya iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, ya, pembenaran dalam hati. Jadi hati kita itu membenarkan, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang pengatur jodoh, pengatur alam semesta ini. Nah, itu kita harus yakini dulu. Kemudian apalagi wal iqraru bil lisan, ya. Kita mengikrarkan dengan lisan, ya. Jadi setelah kita itu meyakini dalam hati kita, maka kita harus mengikrarkan dengan lisan kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, atau tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting juga adalah wal amalu bil arkan. Jadi, iman itu ya tidak akan sempurna kalau tidak melakukan yang ketiga ini, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Maka dari itu, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, iman itu ya ada 3 tadi. Yaitu apa? Membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, kemudian kita mengamalkan ya dengan anggota anggota tubuh kita atau anggota badan kita. Seperti itu. Kita bukan orang munafik ya. Kita tidak seperti orang-orang munafik ya. Jangan sampai kita seperti orang munafik. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW itu orang-orang munafik itu ya, mereka itu ya, mengikrarkan, mereka bersyahadat ya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW. Mereka sholat, mereka puasa, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika mereka itu zakat, mereka zakat, semuanya mereka lakukan. Namun kenapa disebut orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka dalam hati mereka tidak mau mengakui, tidak mau meyakini bahwasannya ajaran Islam ya, tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, itulah sifat orang munafik ya. Mereka itu mengikrarkan, mereka itu beramal soleh, namun dalam hati mereka itu tidak membenarkan, tidak meyakini. Maka tiga definisi iman, yaitu pembenaran dalam hati, kemudian disebutkan dengan lisan atau diikrarkan dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan dengan anggota badan. Itu tidak boleh terpisah. Tiga-tiganya ini harus ya, dikerjakan oleh
kita. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Sulaiman ibn Abdullah. Ya. Kata Sulaiman, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya. Wahai Rasulullah, ya, katakan kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada engkau dan kepada selain engkau. Cukup hanya kepada engkau saja jawaban itu. Ya. Cukup saya mendengarkan jawaban dari engkau itu sudah cukup. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Rasulullah, "Wahai Sulaiman, katakanlah oleh engkau, ya, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Kemudian apa? Istiqomahlah engkau dalam keimanan itu. Nah, Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, mensyarah atau menafsirkan hadis ini bahwasannya, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Kemudian kita itu tetap, ya, disuruh istiqomah, ya, dalam keimanan kita. Walaupun keimanan kita itu dalam keimanan yang sangat lemah, kita tidak boleh, ya, keluar dari agama Islam, tidak boleh. Tidak boleh murtad dari agama Islam, tidak boleh. Walaupun iman kita sangat lemah-lemahnya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana cara iman kita itu, ya, meningkat? Ya. Kita tahu bahwasannya iman itu yazidu bit ta'at, yaitu bertambah karena ketaatan kepada Allah, dan wayankus bil maksiat, dan berkurang karena kemaksiatan. Nah, bagaimana agar kita itu istiqomah atau iman kita itu tidak turun terus? Memang iman kita tuh kadang naik, kadang turun. Tapi bagaimana agar iman kita itu tidak turun terus? Maka kita berusaha mengingat kembali, ya, faedah-faedah atau fadilah-fadilah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bahwasannya salat berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat, ya, di masjid misalnya seperti itu. Kemudian membaca Al-Qur'an, ya, satu hurufnya itu dikalikan 10 kebaikan, ya. Kemudian apalagi? Ya, pahala untuk bersedekah, pahala untuk berbakti kepada kedua orang tua, pahala untuk ini, pahala untuk itu. Maka kita ingat, kita berusaha mengingat pahala-pahala tersebut sehingga kita itu, ya, kita termotivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu apa? Ya, iman kita menjadi naik lagi seperti itu. Lalu bagaimana Ustadz? Ya, kalau kita ingin mengecek iman kita sedang lemah, yaitu kita bisa cek, ya, dengan cara kita itu pada saat itu sedang malas. Nah, disitulah, ya, ketika kita itu malas beribadah, artinya iman kita itu pada saat itu sedang lemah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita ketemu lagi pada pembahasan berikutnya, ya, di adab yang kedua, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adab yang kedua, ya. Insyaallah kalau tidak ada halangan, ya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.